Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Fadilah dan teman saya Aska Syauki Fadil. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi geopolitik. Adapun susunan materinya, yang pertama pengertian geopolitik, yang kedua teori geopolitik, yang ketiga geopolitik di Indonesia meliputi latar belakang wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara. Materi keempat, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang kelima, konsep geopolitik Indonesia bernama wawasan Nusantara. Yang keenam, hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara. Adapun pengertian dari geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Frederick Russell tahun 1904 sampai 1944 diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen tahun 1864 sampai 1922 dan Kurt Haushofer tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yang keduanya, yaitu geopolitik sebagai ilmu yang artinya memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Artinya, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya, teori geopolitik. Beberapa teori geopolitik menurut para ahli yaitu, menurut Rudolf Kjellen, geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisi, istilah tersebut diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik. Yang kedua, menurut Hegel, geografi politik menjadi cabang geografi, diartikan sebagai aspek ruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional. Yang ketiga, menurut Frederick Russell, negara identik dengan ruang yang ditempati oleh masyarakat. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Selanjutnya, geopolitik di Indonesia. Dalam hal ini, geopolitik di Indonesia disebut juga dengan wawasan Nusantara, yang memiliki latar belakang, kedudukan, fungsi, dan tujuan filosofis sebagai dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia. Berikut penjelasan ringkasnya. Yang pertama, latar belakang wawasan Nusantara, yaitu meliputi falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, aspek kesejahteraan. Yang kedua, kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir, GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aska Syauki Fadil. Untuk Aska Syauki Fadil dipersilakan. Oke, nama saya Aska. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Muhammad Ilham Fadilah. Lalu yang ketiga ada fungsi wawasan Nusantara. Dalam hal ini, wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, serta pedoman dalam membuat dan menetapkan kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi para penyelenggara negara dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Lalu yang keempat, ada tujuan wawasan Nusantara. Bagi negara Indonesia, tujuan utama geopolitik itu pada dasarnya ada dua, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian adil, dan keadilan sosial sesuai pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan begitu tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Lalu lanjut ke wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi. Sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di benua Asia dan benua Australia. Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional dan diberi nama wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Lalu, geopolitik mempunyai 4 konsepsi dasar, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa. Mengalami sejarah panjang dan dalam perkembangannya, geopolitik dimatikan berkali-kali sebagai ilmu, tapi selalu hidup kembali. Akhirnya, geopolitik menjadi terma yang hanya digunakan dalam dunia jurnalistik untuk menghantar reportase kondisi percaturan dan persaingan politik internasional. Salah satunya adalah geografi politik. Geopolitik diawali dengan konsepsi geografi politik. Pertama kali geografi politik diperkenalkan oleh seorang ahli geografi lulusan farmasi, Friedrich Ratzel, pertengahan abad ke-19 sebagai peneliti dalam bidang farmasi. Ratzel terinspirasi karya-karya yang menjelaskan hubungan antara alam dengan makhluk hidup, terutama Darwin dan Alexander von Humboldt. Dalam pendekatannya, Ratzel sangat mempertimbangkan hubungan dan pengaruh atas negara sebagai kesatuan yang hidup. Ide ini dikemukakannya 2 kali dalam jurnal Anthropogeography di tahun 1882 dan 1891. Pada tahun 1897, dia makin memantapkan ide-idenya dengan menuliskannya dalam sebuah buku yang berjudul Politische Geography. Buku yang akhirnya dianggap sebagai fondasi disiplin ilmu geografi politik. Michel Korenman tahun 1990 ini diperuntukkan bagi para pengambil keputusan politik, pemerintah, terutama bagi para pemimpin Jerman dan bagi dirinya. Seorang nasionalis anggota Liga Pangermaniste, Ratzel menegaskan dalam bereaksi atas keputusan yang akan dibuat harus menggunakan intelektualitas yang dibutuhkan secara efektif dan selalu melihatnya di atas ruang-ruang atau space. Akhirnya, dengan formulasi dan tipologi yang diraciknya, geografi politik Ratzelian menjadi studi tersendiri dari ilmu geografi dengan negara sebagai objeknya. Teori-teorinya yang normatif menjadi fundamen dari studi spasial dan politik. Ravestin 1995 dan Rossier tahun 2003. Yang terakhir ada hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara. Hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara adalah geopolitik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap keseluruhan bangsa Indonesia.
yang majemuk sebagai salah satu kesatuan dari aspek geografinya atau kewilayahannya, di mana letak geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan negara kepulauan dengan salah satu pantai terpanjang dan terluas di dunia. Ditambah lagi dengan posisinya yang terletak di antara dua samudra dan dua benua yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menghadapi dunia internasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.